Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun kalian berada. Sehat-sehat semua ya. Oke teman-teman semuanya, di video kali ini kita akan ngebahas Miss Marvel episode ke-6 ya hari ini. Maksud saya episode ke-5 ding, mohon maaf. Sorry banget ya guys, aku baru bisa bahas sekarang karena kan kemarin lagi fokus dulu ke Thor Love and Thunder. Oke, jadi sebenarnya aku sudah lama ya nonton si Miss Marvel ini, juga sama pada saat penayangan Thor juga episode ke-5 ya teman-teman. Jadi memang ya episode ke-5 ini betul-betul tambah membingungkan ya guys ya. Kok Miss Marvel makin kesini makin kesana gitu. Jadinya kayak mematahkan teori time travel yang ada di Endgame gitu deh. Tapi ini berbeda ya, karena di Miss Marvel ini traveling time-nya itu pakai sihir atau magical ya. Kalau misalnya di Endgame kan dia pakai teknologi. Nah jadi asumsi aku pribadi aja ya, mungkin Marvel ini mau memperkenalkan nih, ini loh ada beberapa cara untuk traveling time waktu. Yang satu pakai teknologi, yang satu pakai magical atau sihir. Dan juga sebenarnya penggunaan time stone oleh Doctor Strange itu juga traveling waktu ya. Jadi khusus episode ke-5 ini untuk Miss Marvel, orang-orang itu nge-highlight dan banyak pertanyaan untuk traveling waktunya si Miss Marvel. Terungkap fakta bahwa ternyata si Kamala Khan inilah sebenarnya yang memproyeksikan energi bintang-bintang ke sana atau neneknya sendiri pada waktu kecil untuk bisa ketemu lagi dengan ayahnya yang sempat terpisah pada saat mereka hendak menaiki kereta terakhir. Wah gila sih, ini mind blowing banget ya guys. Sebenarnya aku sudah pernah ngomong ya tentang hal ini waktu pembahasan episode keempat. Salah satu teman kita itu ternyata masih ingat apa yang aku omongin. Jadi sebenarnya kemarin aku tuh cuma nebak aja guys, karena aku terinspirasi dari salah satu konsep time travelnya di film Harry Potter and the Prisoner of the Azkaban. Jadi di sini diceritakan bahwa si Hermione Granger dan partnernya Harry Potter itu kembali ke masa lalu dan melakukan hal-hal yang mereka alami waktu masih di masa sekarang gitu guys. Seperti pot bunga yang pecah, ternyata yang memecahkan itu adalah mereka sendiri di masa lalu. Jadi hal-hal yang mereka alami sekarang ini ternyata itu mereka sendiri yang ngelakuin ketika mereka traveling waktu. Sehingga tercipta time loop, kejadian yang sama berulang-ulang yang gak ada hentinya. Dan ternyata konsep traveling waktu ini dipakai di Miss Marvel episode ke-5. Jujur aku sedikit terkejut dan mind blowing juga ya. Ternyata yang dimaksud oleh neneknya Kamala yang membantu dia untuk bertemu dengan ayahnya saat mereka terpisah, yaitu ternyata cucunya sendiri di masa depan. Kalau misalnya kita lihat point of view-nya sekarang ya. Oke, kita nanti dulu ya bahas konsep time travelnya. Coba kita rekap dulu deh alur cerita dan penjelasan tentang episode ke-5 ini sebenarnya apa yang terjadi. Jadi setelah aku tonton episode ke-5 ini lebih menceritakan tentang origin story si Aisyah ya, atau nenek buyutnya Kamala, atau ibunya si Sana, atau neneknya si Muneba. Jadi scene openingnya itu nyambung dengan si Najma dan juga si Aisyah ini yang menemukan bangle atau gelang di sebuah kuil atau tempat yang ada tangan biru itu, yang ada lambangnya Ten Rings itu ya teman-teman. Dia ini dikejar-kejar oleh pasukan Inggris yang hendak menangkapnya, namun dia bunuh pasukan Inggris itu. Jadi memang ini sekaligus menceritakan sejarah partition atau pemisahan negara antara Pakistan dari India dan lepasnya penjajahan bangsa Inggris pada waktu itu. Sehingga di sini kental banget akan sejarahnya ya teman-teman. Nah si Aisyah ini akhirnya melihatlah suaminya ini ya, yang nanti jadi ayahnya si Sana ini. Mereka jatuh cinta dan akhirnya memiliki anak. Dan mereka ini kan sebenarnya dari keluarga muslim ya teman-teman. Dan mereka ini harus memisahkan diri dari India karena kayak nggak sejalan gitu loh antara budaya Hindu dan juga muslim di negara India ini. Sehingga terbentuklah negara Pakistan, pecahan India tapi lebih mayoritas muslim gitulah. Karena terlena dengan cinta, Aisyah pun akhirnya melupakan ya tujuan mereka untuk kembali ke dimensi mereka bersama dengan Najma dan juga teman-temannya. Di sini juga kan masa-masanya itu masa-masa yang sedang kacau. Semua orang pada meninggalkan kampung halaman, meninggalkan rumah, pergi, pindah, migrasi gitu. Najma pun akhirnya muncul ya dan mengetahui di mana keberadaan Aisyah yang sudah mereka cari-cari itu nggak ketemu-ketemu. Si Najma ini menuntut kembali mana gelangnya karena mereka membutuhkan gelang itu untuk kembali ke dimensi mereka. Aisyah pun nggak mau menurut ya, dia malah berkhianat dan ingin pergi jauh bersama dengan keluarganya membawa gelang itu. Namun pada sampai di stasiun, akhirnya si Aisyah ini ketangkap ya oleh si Najma dan ditusuklah badannya Aisyah ini dan membuatnya sekarat. Suami dan anaknya Sana itu sudah disuruhnya duluan ya. Namun karena suaminya ini kakinya pincang memakai tongkat dan berjalan lambat, akhirnya dia kehilangan Sana anaknya. Ini scene-nya lumayan mengerikan juga ya kalau kehilangan anak-anak di kerumunan orang yang banyak banget ingin pergi dari tempat bencana ini, ingin pergi ke rumah yang baru. Stasiunnya crowded banget, rame banget, keretanya juga penuh banget, jadinya kesusahan mencari si Sana ini. Nah ternyata Kamala Khan ini kan di episode kemarin dia seperti masuk ke sebuah
sebuah dimensi yang mentravelnya ke masa ini, masa kejadian terpisahnya Sana atau nenek Kamala ini dari ayahnya. Kamala pun kebingungan ya tertravel ke sini. Aisyah pun terlihat mengucapkan sesuatu ya ke gelang itu. Ia berkata, apa yang kau cari akan mencarimu. Seketika gelangnya bereaksi dan matanya si Aisyah ini berubah menjadi warna ungu ya teman-teman. Dan seketika disitulah dia ketemu dengan Kamala. Gelangnya ini sangat kuat ternyata ya teman-teman. Sihirnya itu bisa bereaksi antar lintas ruang dan waktu gitu. Aku belum ada informasi yang valid sih sebenarnya bagaimana cara magical atau sihirnya dari si gelang ini itu bekerja di series ini. Tapi intinya yang kita tahu bahwa sihirnya ini bisa menembus ruang dan waktu dan mempengaruhi kekuatan Kamala kan itu sendiri. Aisyah menitipkan sebuah foto kepada Kamala dan menyuruh untuk menyelamatkan Sana anaknya atau neneknya si Kamala itu sendiri di kerumunan orang-orang. Untuk mempersingkat waktu, Kamala pun akhirnya mengeluarkan ya konstruksi kristal energinya untuk membuat si Sana ini seneng gitu ya melihatnya dan mengikuti arah dari energi ini karena kan masih kecil gitu. Kamala pun terjatuh, pecahlah konstruksi kristal itu menjadi seperti butiran-butiran bintang. Inilah yang dikatakan oleh neneknya Kamala ketika dia berkata bahwa bintang-bintang menuntunnya kepada ayahnya. Ayahnya Sana pun melihat ya kejadian itu dan melihat bintang-bintang itu. Ia pun percaya akan kekuatan Aisyah, istrinya yang memang sudah dikasih tahu Aisyah di awal tadi. Kamala pun tersadar, oh ternyata aku selama ini yang melakukannya. Dan secara tiba-tiba Kamala kembali ke kesadarannya di awal. Dan ternyata tempat pertarungan Kamala, Red Dagger, Najma dan juga Clandestine, di sana The Veil of Nur itu sudah terlihat ya guys, seperti konstruksi energi berwarna-warni. Ada warna Tosca, ungu, pink, biru, kuning gitu ya teman-teman. Namun ternyata energi The Veil of Nur ini malah membuat orang mati ya. Clandestine pun ketika mendekatinya mati juga guys. Jadi memang dimensi Nur ini nggak boleh tersentuh dengan dimensi dunia planet bumi. Akhirnya Najma ini ingin memasuki The Veil of Nur ya, tapi dia dihentikan oleh Kamala karena ingatlah sama Kamran anaknya. Dan Najma pun akhirnya memutuskan untuk memberikan kekuatan ke Kamran gitu ya dari ucapannya dan mengorbankan dirinya, dia juga mati akhirnya. Selesai berucap Kamran, akhirnya The Veil of Nur itu tertutup ya, dan energi biru Tosca gitu memasuki Kamran dan memasuki bola matanya berubah jadi hijau Tosca, memberikan Kamran kekuatan yang sama seperti dengan Kamala. Namun bedanya dia ini lebih ke biru Tosca gitu ya teman-teman, persis seperti yang ada di komik. Ibunya Kamala, Ami, neneknya akhirnya mengetahui ya bahwa ternyata selama ini Kamala lah yang menjadi Heartlight atau superhero perempuan yang muncul di masjid mereka. Dan Muneba menemukan kalung Kamala yang berbentuk Arab itu guys. Nah inilah cikal bakal lambang berwarna kuning emas seperti huruf K gitu atau seperti lightning yang ada di bajunya Kamala. Dan dia juga mendapatkan selendang dari Red Dagger dan juga topeng dari si Bruno. Jadi memang yang membentuk kostum Kamala ini adalah teman-temannya sendiri. Pada akhirnya si Kamran ini menemui Bruno ya untuk meminta perlindungan karena dia nggak tahu lagi mau kemana. Dan ternyata drone Stark dari DODC itu sudah mengincar Kamran. Segera Kamran mengeluarkan konstruksi energinya yang berwarna biru Tosca untuk menyerang drone itu. Dan drone malah menyasar atau menembak meledakkan tokonya Bruno di bawah ya teman-teman. Dan episode ini pun berakhir. Jujur ya sampai episode ini pun kita masih belum tahu ya origin dari si gelangnya itu seperti apa. Si Aisyahnya pun cuma diceritakan ketemu sama suaminya itu. Najma juga sudah mati, Clandestine semua sudah mati, The Veil of Nur juga nggak tahu kenapa dan gimana itu ceritanya si Kamala kan bisa traveling waktu gitu. Oke, aku mau bahas tentang traveling waktunya ya, karena itu yang menurut aku banyak banget orang yang bertanya. Jadi sebenarnya traveling waktu itu tentunya di Marvel Comics itu banyak banget caranya. Ada cara magical sihir, ada cara teknologi. Nah mungkin MCU ini mulai memperkenalkan nih beragam macam traveling waktu dengan berbagai cara dan konsep. Nah salah satunya ini. Tapi sebenarnya apa yang dilakukan Kamala ini nggak murni traveling waktu ya. Ini tuh cuman kayak time loop atau sesuatu yang memang harus terjadi dan terus berulang, mengulang gitu. Sehingga Kamala ini bebas dari resiko karena memang dia melakukan hal yang harus terjadi yang memang sebenarnya terjadi seperti itu gitu loh. Karena kalau nggak Kamala lakukan itu tentunya kita nggak tahu deh nasib si Sana itu seperti apa. Dan tentunya kalau misalnya si Sana itu ada apa-apa, Muneba juga nggak pernah lahir dan Kamala pun nggak pernah lahir, sehingga akan terjadi time paradox di situ. Nah jadi apa yang dilakukan Kamala itu adalah hal yang benar sehingga semuanya sesuai dengan apa yang terjadi, sesuai dengan flow of time atau aliran waktu lah gitu ya kalau di series Loki ngomongnya. Pertanyaannya lagi, kok bisa gelangnya memberikan kekuatan seperti itu? Nah jangan tanya guys, karena masih misteri dan aku pun nggak tahu jawabannya. Sampai sekarang pun origin dari bangle atau gelang itu pun belum terungkap sama sekali.
asli? Asli punya bangsa Kree-kah? Asli punyanya Shang-Chi atau terkoneksi dengan gelangnya Wenwu kah? Apa ini mungkin teknologinya Eternals, Arishem, Celestial kah, Cosmic Being kah? Aduh, masih nggak tahu ya teman-teman, karena cerita Miss Marvel ini makin kesini makin kesana dan masih jauh banget dari yang namanya Terrigen Mist, Inhuman, dan tetek bengek lainnya. Oke teman-teman semuanya, itu dia ya video penjelasan dari aku untuk episode kelima Miss Marvel ini. Semoga bisa membantu kalian yang mungkin agak bingung, karena aku juga bingung. Jangan lupa ya, kalau kalian masih ada pertanyaan, tulis aja pertanyaannya di kolom komentar, nanti aku jawab. Oke teman-teman semuanya, itu dia ya video penjelasan dari aku. Thanks for watching my videos. Don't forget to like and subscribe ya guys. Kita ketemu lagi di video-video aku berikutnya. So stay tuned and stay watching. Sampai jumpa semuanya. Bye bye. See you next time.